Ya, kita masuk bagian yang keempat, disiapkan ya. Kita mau praktek konsep kelas, objek, dan variabel dis. Karena di dalam itu nanti ada yang namanya variabel dis. Jadi cara bikin kelasnya bagaimana, kemudian membuat objeknya, membuat properti di dalamnya, dan metodenya seperti apa. Ya, ini yang paling dasar kelasnya. Ya, membuat kelas ini harus disepakati dulu ya. Saya melihat di framework itu juga sama. Jadi pemberian nama kelas itu menggunakan huruf kapital di awal kata. Di awal katanya aja. Ya. Jadi kalau misalnya kelasnya namanya orang, misalnya O-nya itu huruf besar. Yang lainnya nanti kecil ya. Kemudian tidak menggunakan garis mendatar. Ini tolong diperhatikan ya. Sama nanti variabel juga sama, tidak boleh menggunakan garis mendatar untuk pemisahnya ya. Garis mendatar kita gunakan untuk nama file. Ya. Kalau dia nanti lebih dari satu kata, setiap awalnya menggunakan kapital, ditulisnya bersambung tanpa spasi. Jadi misalnya nama kelasnya kelas orang, misalnya gitu ya. Maka C-nya yang celasnya itu C-nya besar, orangnya itu langsung disambung dengan huruf S, tapi O-nya besar. Bikinnya kayak gitu. Kemudian definisi kelas itu diawali dengan keyword namanya kelas, hurufnya kecil aja. Jadi ada sebutannya kelas gitu ya. Kelas itu tuh bawaan itu kita berarti mau mendefinisikan kelas. Nanti nama kelasnya kita bikin sendiri. Itu tadi aturannya di atas. Ya, diikuti nama kelasnya, lalu diikuti dengan tanda kurung, kurawal, buka, dan tutup. Ya, seperti ini. Silahkan dibuka, dibuat file baru. Nama filenya mobil PHP. Ini kita bikin kelas ya. Oke, saya buka ini juga ya. Karena ini pakai PHP, jadi saya jalankan langsung Laragonnya. Oke, tadi di folder www dibuat untuk folder kerja kita ya. Namanya tadi latihan garis mendatar PBO. Nah, semua file kita taruh di dalam sini, di dalam latihan PBO ini. Ada filenya di sini ya. Oke, isinya tadi seperti ini. Saya save dulu ya, supaya ada warna-warninya. Nama filenya mobil.php. Ya, mobil PHP. Sudah. Isinya seperti ini. Ini tadi yang disampaikan. Ini ya, kelas di depan. Ini bawaan ini. Tulisan kelas ini seperti ini huruf kecil. Kemudian ini nama kelas kita yang mau kita buat. Namanya ini, lalu spasi, kemudian kurung kurawal buka. Bawahnya nanti kurung kurawal tutup. Di tengahnya ini adalah kode yang dipakai di dalam kelas nanti. Ya, jadi syarat penulisannya begitu ya. Nih, kelas. Langsung warnanya biru seperti itu, karena dia bawaan. Mobil, kurung buka tutup. Nah, langsung seperti ini. Di tengah-tengahnya ini nanti kita masukkan kode untuk kelas mobil ini. Ada yang nggak dapat? Ada yang dapat nggak settingan ini? Buat ngubah warnanya Visual Studio Code itu jadi putih. Kan selama ini kan dark mode, warnanya kan hitam. Ada, tolong nanti dicari ya, yang supaya dia warnanya jadi putih seperti ini. Karena kalau di sini ngodingnya jadi gelap nanti, nggak kelihatan. Kalau saya bikin dark mode,
saya mau pakai Visual Studio Code, ya, tapi saya belum nyari juga di mana posisinya. Nanti kalau ketemu kasih tahu biar saya pakai itu, supaya tampilannya tetap seperti ini, kelihatan terang gitu ya. Oke, ini kelas mobil. Sampai di sini disimpan dulu ya. Ini kita sudah membentuk sebuah kelas. Kelas belum ada isinya. Baru namanya saja. Propertinya atau karakteristik sama perilakunya kita belum buat ya. Oke ya. Sekarang nambahkan properti. Caranya gimana? Ya. Nama properti ini syaratnya ya. Ditulis dengan huruf kecil semuanya. Karena properti ini sama dengan variabel biasa. Waktu kita belajar web, itu ada variabel, dia variabel biasa ini. Ya. Diawali dengan tanda dolar depannya. Namanya juga variabel ya. Nah, kalau dia lebih dari satu kata, disambung dengan garis bawah atau underscores. Dipisahnya kayak gitu ya. Nah, ini beda nih, sudah nih cara penulisannya antara kelas, nulis nama kelas. Tadi kalau lebih dari satu kata, semua huruf depannya setiap kata huruf besar dan disambung. Kalau ini dipisahkan dengan underscores, hurufnya kecil semua. Ya, ini nama variabel nih gini, supaya kita tahu bedanya. Oh, kalau kita lihat tulisan seperti itu variabel. Ini namanya kelas, kayak gitu ya. Nah, properti nanti bisa langsung diisi dengan nilai tertentu ya. Bisa langsung diisi. Nah, sekarang masukkan seperti ini di dalam kelas tadi. Nah, yang kosong itu dimasukkan 4 baris ini. Ini dicontohkan, ada yang ada isinya, ada yang nggak ada. Ada var jenis, titik komanya jangan lupa ya. Ada var energi, ada var roda sama dengan 4, ini berarti langsung diisi datanya. Kemudian ada var warna hitam. Oke, saya sambil juga ya. Var, dolar, jenis. Var, dolar, apa tadi? Energinya. Dia pakai tenaga apa gitu ya. Var, roda. Roda. Ini kode ini dari belakang kelihatan nggak? Jelas saja ya. Boleh kasih keterangan kayak gini ya, dikasih apa namanya, komentar, misalnya ini properti gitu ya. Jadi tahu tuh properti di situ.
Oke, agak cepat sedikit ya. Ini jumlah slide-nya ada 50 berapa tadi? 58. Ini contoh properti. Tadi ada kelas mobil, nah sekarang ada propertinya. Ya. Properti atau karakternya. Dia punya jenis dan seterusnya. Cara nulisnya seperti itu. Ingat, tadi kan ada access modifier ya. Yang 3, ada public, ada protected, ada private. Nah, itu belum digunakan. Ini kita pakai yang umum dulu, var. Nanti kalau dia nggak bisa jalan pakai var, kita ganti dengan public. Gitu ya. Itu yang paling umum, public itu. Nah, selanjutnya menambahkan yang namanya method. Karena dua ini, tadi sudah kita sebutkan di materi sebelumnya, properti dan metode ini melekat pada kelas. Ya. Nah, cara nulisnya, nulis metodenya ditulis huruf kecil, diawali dengan keyword function. Di depannya itu ada function tulisannya, baru nama dari metodenya ya. Nah, hurufnya kecil dulu. Semuanya kecil dulu. Kalau dia lebih dari satu kata, ya, maka setiap huruf awal kata kedua dan seterusnya, kalau misalnya 2 kata ya, misalnya gini, kalau dia metodenya adalah baca gitu ya, maka itu huruf kecil semuanya. Tapi kalau dia baca data, maka B-nya itu huruf kecil, baca huruf kecil, data itu D-nya huruf besar. Baca data dan disambung tanpa spasi. Nah, gitu ya. Itu maksudnya. Nanti pada bagian akhir nama metodenya dikasih ada tanda kurung buka dan tutup. Baru kurung kurawal buka dan tutup. Yang masuk di kelas lain, masuk aja nggak apa-apa. Online. Iya, udah. Mata kuliah apa itu? Oh, iya. Ada kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Nah, ini mirip dengan kita waktu bikin fungsi tanggal, fungsi format angka kemarin ya seperti itu memang. Ya. Hanya kita perlu kesepakatan cara nulisnya kayak gitu supaya kita tahu bedanya ya. Nah, sekarang ditambahkan lagi di bawah. Ini kan ada var tadi di atas ya. Ada var. Nah, sekarang ada 2 buah fungsi lagi. Ada 2 buah metode, ini 1, yang ini 2. Nulisnya kayak gini. Di bawah sini ya. Nah, ini dikasih aja jarak seperti ini, misalnya dituliskan situ metode. Lalu penulisannya adalah function dulu. Terus namanya maju, kurung kurawal buka dan tutup. Kurung buka tutup dulu, baru kurung kurawal buka dan tutup. Nah, seperti itu. Mana dia? Nah, kita itu harus paham bentuk penulisan seperti ini. Kalau ada tanda dolar di depannya seperti ini itu berarti variabel. Ya. Terus kalau ada tanda kurung seperti ini berarti itu function atau method. Nah, cara nulisnya tolong diperhatikan. Kemarin itu banyak yang salah dan sudah dikasih tahu tapi tetap aja. Nama seperti ini dengan tanda kurungnya digabung. Jangan dipisah pakai spasi begini, salah. Walaupun dia bisa jalan, tapi itu tidak sesuai cara penulisan. Ya, jadi namanya dengan tanda kurungnya itu disambung. Nanti manggilnya juga sama, harus kayak gitu, sambung juga nulisnya ya. Nanti dalamnya ini bisa ada isinya, bisa enggak. Oke, lanjut ya. Ini tadi Eko bergerak ke depan. Dikasih ini ya belakangnya gini. Nah, kasih tanda break supaya nanti statement berikutnya ada di bawah. Yang kedua tadi masih ingat function apa? Function belok. Nah, kurung kurawal buka dan tutup juga. Kemudian echo. Isinya adalah ayo mau belok mana? Kanan atau kiri? Oke, seperti itu.
Dikasih ini juga ya, kasih break belakangnya. Sudah, ini kalau diakses tampilannya harusnya blank aja. Harusnya blank ya. Tadi sudah saya jalankan belum nih? Oh, sudah. Iya. Oke, saya akses latihan PBO ya. Ada mobil PHP, ini kalau dijalankan seperti ini, dia blank aja. Kosong ya. Kenapa kosong? Nah, itu yang mau kita bahas, karena kodenya belum selesai ya. Kita sudah punya properti, kelas sudah ada, properti ada, metode juga sudah ada. Yang belum itu adalah kita mau bikin objek ini baru cetakan. Cetakan ini belum menghasilkan apa-apa. Nah, seperti itu ya. Cetakan belum ada menghasilkan apa-apa. Ibaratnya gambar rumah, belum dibangun rumahnya. Masih gambarnya aja. Kan kita nggak bisa lihat rumahnya. Nah, untuk bisa melihat itu, kita perjelas dulu ketikannya sudah selesai atau belum. Harusnya cepat aja ya ngetiknya. Nah, itu tadi sederhananya dari sebuah kelas ya. Nama kelasnya seperti itu, nama kelas, kemudian kurung kurawal buka dan tutup, di tengah-tengahnya adalah isinya properti sama metode. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Lanjut aja ya. Jalan-jalannya nanti setelah slide selesai saya. Oke. Nah, sekarang membuat objeknya atau melakukan instance. Instance dari kelas ya, menurunkan kelas itu supaya jadi objek, bikin mewujudkannya ya, atau instance itu mewujudkan. Dia nanti dalam bentuk variabel. Yang variabel itu pasti diawali dengan tanda $. Itu perlu diingat ya. Nanti kita ngasih namanya huruf kecil semua, dipisah dengan underscore jika lebih dari satu kata. Itu sama dengan variabel biasa, sama dengan properti. Nah, perintah instance-nya adalah seperti ini. Ada perintah new, kemudian nama kelasnya apa yang mau di instance. Nama kelas kita adalah mobil ya. Nah, contohnya gini. Ini nama objeknya. Satu ya, ini objek pertama. Objek underscore mobil sama dengan new mobil. Kurung buka tutup. Titik koma. Nah, itu kita sudah membuat sebuah objek atau bikin satu buah kue dari sel cetakan. Kelas mobil tadi cetakannya. Ya, sekarang kita taruh nih di dalam adonan tadi, tek satu, keluarlah sudah sebentuk kue, bentuknya hati. Tinggal kita masukkan ke dalam oven, dalam microwave. Caranya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada operasinya. Nah, supaya mudah satu-satu aja ya. Kita ke sini aja dulu. Nah, sini. Kembali ke kodenya tadi. Ini adalah kelas.
Kita akan praktek langsung di dalam kelas ini juga. Ya, nggak pakai file baru. Sini. Kelas itu dimulai dari sini tadi ya, dari baris 2 sampai baris 16. Nah, perhatikan. Kelas ini, kelas mobil itu dari kurung kural buka yang ini sampai di sini kan tutupnya. Nah, berarti berakhir sudah kelas itu di sini. Sisanya di bawah ini coding punya kita sendiri. Nah, sekarang bikin objeknya tadi dolar objek mobil sama dengan new mobil kurung buka tutup. Nah, seperti ini. Ini sudah kita bikin sebuah objek. Sudah ya? Nah, satu aja dulu objeknya, setelah itu nanti kita prakteknya masing-masing untuk bikin objek baru. Tapi kita harus bisa mengakses properti, mengisi properti, memanggil properti, kemudian mengeksekusi metode harus bisa. Caranya gimana? Kan gitu. Satu-satunya cara adalah menggunakan objeknya, nggak bisa menggunakan kelasnya. Jadi objek inilah yang kita pakai, dolar objek mobil ini yang kita pakai untuk mengisi jenis, mengisi energi, atau memanggil fungsi maju dan belok. Pakai objek underscore mobil. Nggak bisa pakai mobil yang di atas ini. Nggak bisa. Ya, karena dia kan cetakan tadi, belum jadi dia. Nah, setelah dibuat, jadilah objek mobil. Isinya apa? Isinya properti yang 4 itu sama metode 2. Isinya di sini. Nah, sekarang cara kita mengaksesnya gimana? Nih. Cara mengoperasikannya. Jadi kelas tadi karena sudah di instance, jadilah dia objek. Nah, kita sudah bisa menggunakan yang namanya objek operator. Ini objek operator yang merah, saya tandain. Ini ya. Objek mobil, jenis bisa kita isi. Jenis kan kosong di situ. Bisa diisi dengan truk misalnya. Cara menampilkan aja dulu ya. Nih, cara menampilkan. Cara menampilkan roda. Gini, echo dolar objek mobil. Nih, pakai objek selektor begini. Pernah kita pakai kan ini? Pada saat kita ngakses database, nama-nama field, pakai ini. Nah, terus nama variabelnya apa? Nama propertinya itu roda. Rodanya langsung diketik roda. Tanda dolarnya itu sudah diambil alih ke depan sini. Titik koma. Nah, sekarang di refresh tampilannya. Harusnya ada angka 4 muncul. 4 gitu aja. Ada. Kenapa ada ya? Ya, angka 4 kayak gitu muncul. Kenapa angka 4 muncul? Karena kita langsung mengakses gini. Objek mobil ditampilkan, objek mobil ya. Roda tampilkan, ibaratnya gitu. Nih karena roda ada di atas. Nah, yang kedua tampilkan jenis. Salah, warna. Di bawahnya ya. Sudah disimpan, di refresh lagi tampilannya. Di situ ada 4 hitam tulisannya. Kalau diperhatikan ya, kita dalam posisi codingnya PHP, bukan HTML nih. Ya, ini kurung kita masih berada di dalam tag PHP semua. Tulisannya di situ munculnya 4 hitam, langsung sambung. Nah, sekarang tampilkan jenis. Echo objek mobil
jenis, langsung kayak gitu. Kalau di refresh tampilannya tetap ya, tetap. Kenapa tetap? Karena jenis itu masih kosong, nggak ada isinya, baru namanya aja. Nah, sekarang cara ngisinya gimana? Nah, cara ngisinya seperti ini, di atasnya ya, taruh di atasnya nih. Nah, seperti ini. Dolar, objek mobil, warna sama dengan, nah, karena dia string, pakai tanda petik 2 atau petik 1. Yang penting sama-sama, muka belakang sama-sama 1 atau sama-sama 2 ya. Warna apa tadi? Jenis ya. Jenisnya misalnya sedan, saya masukin kayak gitu. Disimpan, sekarang di refresh. Sekarang jenis itu sudah bisa ditampilkan, yaitu sedan. Ya, saya refresh dulu tampilannya seperti ini. Nah, 4 hitam sedan. Satunya lagi apa tadi yang belum terisi? Energi. Nah, sekarang dolar objek diisi dulu. Energi sama dengan, karena itu string juga, misalnya baterai. Lalu ditampilkan echo dolar objek mobil energi. Oke, yang selalu sama di situ variabelnya adalah dolar objek mobil, karena dia sebagai objek di situ. Ya, jadi dia sudah berupa bendanya nih. Bendanya ini sekarang punya sifat sama dengan yang ada di kelas. Punya properti ada 4, punya metode ada 2. Cara manggil metode gimana? Ini tadi menampilkan, ini cara menampilkan variabel atau properti ya, menggunakan echo. Kalau nampilkan pakai echo. Nah, selanjutnya yang di bawah cara ngisi seperti ini. Objeknya, terus objek selektor diikuti dengan nama properti, lalu diisi dengan data apa. Ya, yang di atas ini roda sama dengan 4 dan warna hitam itu sudah ada isinya duluan. Nah, sekarang kalau misalnya rodanya jadi 6, saya mau bikin jadi 6, gimana caranya? Rodanya ya. Caranya tinggal ditambahkan di sini dolar objek mobil ya. Roda sama dengan 6. Lalu di echo lagi. Nah, seperti ini. Baris 25 ini dia akan mengganti isi variabel atau isi properti roda. Yang asalnya 4 itu diganti jadi 6. Terus pertanyaannya adalah baris 19 itu ada juga echo ya, objek mobil roda sama. Tapi kok beda? Yang depan 4 belakang 6. Padahal kan diganti 6.
Seperti ini ya. 4 sama 6. Padahal diganti 6. Nah, nggak usah bingung yang seperti itu. Kenapa? Karena baris 25 mulai melakukan perubahan isi dari roda. Sedangkan baris 19 itu masih menggunakan data lama di atas, belum ada perubahan itu. Masih 4 rodanya. Setelah ada baris 25, roda itu berubah jadi 6. Jadi bukan 6 dua-duanya. Kalau 6 dua-duanya justru malah salah. Sudah ya? Itu berkaitan dengan properti. Sekarang saya mau memanggil metodenya. Metode ada 2, ada maju sama belok tadi. Ya. Sekarang manggil belok. Manggil belok langsung dipanggil seperti ini, $object belok. Tapi kurung buka dan tutupnya harus diikut sertakan. Nah, ini namanya pemanggilan metode. Jadi metode itu cirinya adalah kurung buka tutup. Sekalian panggil majunya. Oke, tampilannya seperti itu. Yang belok itu teksnya nggak di bawah ya, karena kan belum ada break di situ. Jadi dia langsung nyambung ke sebelah kanan. Oke, seperti itu. Jadi caranya kalau ingin memanggil metode, nama objeknya dulu disebutkan, kemudian ditambahkan objek selektor, tanda panah lah bahasa kita ya. Terus diikuti dengan nama metodenya. Nah, sedangkan untuk menampilkan properti itu di sini. Echo, kemudian nama objeknya diikuti dengan nama propertinya. Cara mengisi tanpa echo, karena echo buat menampilkan. Langsung aja nama objek diikuti nama properti dan isinya apa. Nah, ini contoh buat ngisi tadi ya. Jenis, energi bisa diisi, roda, warna bisa diganti. Kalau ada pemanggilan baru seperti ini, maka data terbaru yang akan dieksekusi setelahnya ya. Karena isi dari objek itu sudah berubah. Nah, sekarang lanjutkan operasinya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Apa? Spasi supaya ke bawah maksudnya, supaya tersusun rapi intinya gitu ya. Setelah ini baru kita pas saja. Saya memang sengaja supaya ada pertanyaan memang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan operasinya. Tadi kan sudah tuh semua ngisinya bisa mengisi sendiri, maksudnya bukan isi dari kelasnya. Ini kan isi dari kelas sudah ada juga di atas. Yang isi dari kelas apa? Roda sama hitam. Roda sama hitam lagi. Roda sama warna. Oke ya, itu yang terisi duluan. Nanti sama nih, kalau kita gunakan di koneksi, koneksinya tuh diisi di situ. Yang database-nya, usernya, password-nya itu diisi duluan di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah mulai ada gambarannya gitu maksud saya. Nanti penggunaan buat apa.
Oke ya. Kemudian kita bisa ngisi sendiri. Caranya ngakses langsung begini. Bisa. Ini buat ngisi sendiri baris 21, baris 23, baris 25. Buat menampilkannya langsung nih, nampilkan apa istilahnya mengeksekusi properti roda bisa langsung. Begitu juga dengan mengeksekusi metodenya si kelas itu ya bisa. Selanjutnya ya, bikin objek baru. Nah, bikin objek baru dari kelas yang sama. Caranya gimana? Caranya di sini ya, tambahin ya, di bawah ya. Ini pakai echo. Nih, kasih gini aja, HR. Yang baris 18 itu objek namanya ini ya. Namanya kan itu ya. Nah, kita punya kelas mobil. Ini objek sudah bikin satu. Kita bisa bikin objek baru lagi. Misalnya, nih seperti ini. Mobil. Ini aja. Tamiya. Tahu Tamiya? Tahu. New mobil. Nah, ada objek baru kita bikin dari kelas mobil juga, namanya Tamiya. Sekarang kita set semuanya, isinya. Isinya ternyata berbeda dengan yang ada itu. Misal, kita ngisi ya, dolar Tamiya, ngisi propertinya, apa tadi yang di atas, jenis ya. Tamiya itu jenisnya apa? Modelnya model-model F1 itu ya. Formula gitu aja. Terus dolar Tamiya. Apa yang kedua tadi? Energi. Energinya pakai misalnya tenaga surya. Ini tenaga nggak? Ada kan? Rasanya kelas ini ada namanya surya. Ya. Ya, anggap aja gitu ya. Tenaga surya. Kemudian roda. Tamiya rodanya berapa? Kalau 4 sudah nggak usah dirubah kan, sudah 4 ya. Oke, boleh diubah lagi, misalnya pengen rodanya jadi 3 aja. Oke. Dolar Tamiya yang terakhir warna. Nah, warna misalnya nggak usah diikutin semua ya, nggak usah diikutin semua itu. Tulis itu meletus balon hijau. Dah, empat-empatnya sudah diisi. Nah, sekarang ditampilkan. Nampilkannya ya tinggal di echo aja. Caranya supaya dia agak rapi sedikit, gini. Echo. Ya, string dulu karena kita akan nuliskan ini ya. Jenis sama dengan. Nah, kayak gitu. Baru diikuti dengan titik. Itu buat menggabung ya antar string. Anda dolar, kemudian Tamiya, jenis, kasih titik lagi, gabung dengan break, BR. Dah, 1. Lanjut ke bawahnya. Titiknya itu warna apa? Warna apa titiknya itu? Warna
warna unyu. Warna unyu ya. Jenis, kemudian energi. Nah, tuliskan di sini. Energi. Ini cara lambat ya, nggak apa-apa, kita bertahap aja. Nanti ada cara cepatnya. Ngeset juga seperti ini, tapi tinggal manggil. Kalau yang objek mobil untuk belok dan maju nggak usah dipanggil ya, sama aja, nggak usah, cukup ini aja dah. Nah, disimpan, kemudian di refresh tampilannya. Sudah? Oke, saya refresh ya. Tampilannya seperti ini. Jadi jenisnya formula, energinya tenaga surya, rodanya ada 3, warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke ya. Untuk yang belok sama yang maju, saya nggak panggil di sini karena sama aja hasilnya, ya. Jadi ini sudah bisa dibuat ya. Nih. Ini sudah bisa dibuat, nama objeknya adalah Tamiya. Kemudian mengatur properti, ngisi yang 4 itu, menampilkannya langsung di echo juga tadi. Kemudian memanggil metodenya itu sama dengan yang objek sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Itu tadi sudah ya. Itu kita aksesnya dari luar. Yang tadi. Coba diperhatikan, ini ya. Ini akses semuanya dari luar. Dari luar kelas. Nih. Kelasnya sampai sini aja, yang buat ngisi dan sebagainya itu semuanya dari luar. Maka kita menggunakan nama objek untuk ngisi seperti ini. Nih. Buat ngisi jenis kita menggunakan nama objeknya, ya. Nah, itu dari luar. Sekarang dari dalam kelas, ya.
kita menggunakan yang namanya variable this. Variable this itu bawaan, ya, untuk mengakses properti atau metode dari dalam kelas. Kalau dari luar tadi menggunakan nama objeknya. Nah, penulisannya sama, diikuti juga dengan objek operator, ya, tanda panah itu ya. Nah, misalnya pengen ngerubah warna. Kalau pengen ngerubah warna dari dalam kelas bukan dari luar, maka menggunakan this. Tadi dari luar pakai nama objeknya, objek mobil, Tamiya depannya, baru warna, baru energi dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kalau dia dari dalam langsung, maka kita pakainya this. Oke ya. Itu gambarannya dulu. Nah, sekarang latihan berikutnya. Nih. Membuat objek baru lagi. Nah, tambah lagi objek. Bikin objeknya dulu ya. Di sini diekokan dulu, eko HR. Buat garis dulu. Nah, sekarang di bawahnya bikinkan objek baru. Dolar apa lagi nih? Ini aja, mainan new mobil, sama dia menginstance kelas mobil. Objeknya sekarang mainan. Oke ya, ini langsung nih, langsung di kelas ini juga kita. Oke, bikin objek barunya sudah. Mengatur, sekarang yang kedua, mengatur properti menggunakan metode. Jadi ngisinya pakai metode. Oke ya. Nanti menampilkannya juga pakai metode. Terakhir, memanggil metode dari metode yang lainnya. Oke, kita buatkan metode baru karena katanya di situ kan ngisi data menggunakan metode ya. Berarti kita buatkan metode baru di dalam kelas. Nah, buatkan di sini. Ini misalnya mengisi properti, misalnya gitu. Function ini ya. Ya, ini functionnya. Tadi aturan penulisannya juga begini, nama function ya. Huruf kecil semua kecuali kalau dia lebih dari satu kata, maka huruf pertama, kata kedua dan seterusnya itu huruf besar. Ini kata yang kedua, properti P-nya harus besar. Kita masukin. Jadi kita sudah tahu bentuknya seperti ini ya. Nah, bisa kita isi langsung di sini untuk empat-empatnya. Caranya seperti ini, pakai $this, jenis, diisi apa nih? Sekarang truk ya. Yang kedua, energinya BBM. Ketiga, roda karena dia integer bentuknya bilangan itu nggak perlu pakai tanda petik ya. Sekarang ini truk yang 10 bannya. Lalu yang terakhir warnanya string.
Dah kayak gini. Tadi cara manggil metode sudah tahu ya. Langsung aja nama objeknya diikuti dengan nama metode, yaitu isi properti. Maka pada saat kita panggil metode seperti itu, secara otomatis variabel yang ada di atas atau properti yang ada di atas itu akan diisi dengan ini. Ya. This jenis itu merujuk ke atas ini. Jadi ketika this jenis itu diisi dengan truk, otomatis yang atas ini berubah isinya menjadi truk. Nah, begitu juga dengan energi. This itu maksudnya di dalam kelas ini. This itu kan ini kan gitu ya. This is table. Ini adalah meja. Table. This itu ini. Maksudnya ini itu apa? Kelas ini. Ya, ini properti. Sudah ya, bagian yang kedua, mengatur properti menggunakan metode. Manggilnya belum. Nah, sekarang dipanggil. Karena objeknya sudah dibuat di bawah, objeknya mainan. Sekarang dipanggil aja di sini, $, mainan. Mainan. Langsung aja isi properti. Kurung buka tutupnya jangan lupa. Nah, ini sudah mengeksekusi metode. Nah, ini kalau dieksekusi belum ada hasil. Sampai ke objek yang ketiga nggak ada. Lanjut dulu ya. Menampilkan properti menggunakan metode. Jadi jangan mau menampilkan jenisnya misalnya pakai gini. Jangan diikutin nih ya, contoh nih. Mainan, kemudian misalnya energi. Oke, seperti ini. Kalau seperti ini, ya bisa tampil. Tapi itu lewat luar ya. Nah, BBM, tampil BBM. Tapi yang diminta di sini adalah menampilkan properti menggunakan metode. Pakai metode, berarti kita harus bikin metode baru untuk menampilkan. Oke. Saya hapus lagi yang ini. Nah, naik ke atas ya. Sekarang bikin menampilkan properti. Metodenya. Menampilkan properti function saya bikinnya kayak gitu ya, tampilkan properti kurung scroll buka dan tutup.
Paham nggak maksudnya ini ya? Maksudnya digabung. Ini ada echo, teks ini digabung sama yang dari variabel. Titik itu maksudnya gabung. Terus ini gabung lagi dengan teks berikutnya, gabung lagi dengan isi variabel dan seterusnya. Ada dua baris di situ. Yang pertama echo untuk datanya, yang kedua echo untuk BR-nya, untuk break. Itu nggak wajib ya, itu supaya dia ke bawah aja. Oke, disimpan dulu, kemudian ke bagian bawah ditampilkan, dipanggil. Kalau tadi isi properti, sekarang mainan, tampilkan properti. Ya, tampilannya seperti ini. Proses mengisinya tidak muncul karena dia dalam function ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah truk menggunakan energi BBM dengan jumlah roda 10 dan bodi berwarna kuning sesuai dengan apa yang diisikan di dalam metode isi properti ini tadi. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini bagian yang terakhir dari kasusnya ini. Memanggil metode dari metode lain. Oke, mengatur properti sudah, menampilkan properti menggunakan metode sudah, karena kita manggilnya keempat-empatnya itu properti itu bisa ditampilkan hanya dengan satu kali panggil metode tampilkan properti ya. Nah, sekarang memanggil metode dari metode lain. Nah, ini ya. Ini praktek untuk variabel this. Ini tadi yang isi properti pakai this. Ya. Ini buat ngisi, cirinya ada sama dengan. Itu berarti mengisi. Nah, yang kedua, ini ada this juga. Kalau hanya this seperti ini berarti menampilkan karena di depannya ada echo-nya. Nah, sekarang memanggil fungsi dari fungsi gitu ya, menggunakan metode pakai metode. Nah, sekarang tambahkan metode baru di bawah. Ini belok kanan. Function belok kanan. Function belok kanan. Langsung pakai echo aja. Belok ke kanan. Kasih break ya belakangnya supaya dia nanti enter. Bikin lagi satu belok kiri.
Oke, ada belok kanan, ada belok kiri. Kalau kita mau panggil langsung belok kiri bisa, belok kanan langsung bisa. Tapi yang diminta tadi adalah memanggilnya melalui metode yang lain supaya kita bisa mempraktekkan $dis itu digunakan juga untuk metode ya. Caranya begini. Saya mau function bergerak ini, metode bergerak ini dia memanggil keempat-empatnya. Jadi tadi kan di atas itu ada maju, ada belok ya, kemudian belok kanan sama belok kiri. Saya mau panggil semuanya di sini. Caranya gimana? Caranya seperti ini. This maju. This belok. Ini sesuai dengan nama fungsinya. Oke, seperti ini isinya. Jadi bergerak itu dia memanggil maju, metode manggil metode gitu ya. Metode bergerak memanggil maju, memanggil belok kanan, memanggil belok kiri. Nah, karena kita pengen empat-empatnya itu, maka nanti di bagian objeknya kita tinggal panggil objeknya tadi mainan, kemudian bergerak gitu. Panggilnya seperti itu. Itu fungsi dari this. Maksudnya this adalah sekali lagi di sini, yang artinya internal di dalam kelas. Yang mana? Baris berapa? 3. Emang ada mundur ya? Wadah, kamu ini maju belok. Oke, gitu. Ya, karena kita nanti akan bikin project, ya ini nanti banyak digunakan. Ya, metode manggil metode itu banyak digunakan nanti. Sudah? Sekarang dipanggil yang bergeraknya itu. Ke bawah ya. Dolar mainan. Kemudian langsung aja bergerak, kurung buka tutup. Sudah. Tampilannya seperti ini. Jadi yang bagian atas ini yang memanggil fungsi untuk tampilkan properti, sedangkan yang saya blok di bawah ini adalah menjalankan metode bergerak. Isi metode bergerak itu masing-masing memanggil metode lain. Ya, kalau kita lihat di kodenya, bergerak ini dia memanggil maju, memanggil belok kanan, memanggil belok kiri. Ya, jadi keempat-empatnya sudah bisa kita terapkan ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan?
Bagian yang kelima,